Di depan para pemimpin Eropa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggembar-gemborkan bahwa dirinya telah mendamaikan 6 konflik tanpa melalui proses gencatan senjata. Hal itu Trump sampaikan pada Senin 18 Agustus 2025 di Gedung Putih. Pernyataan itu diumbar Trump saat ia dan para pemimpin Eropa mengupayakan soal kemungkinan terjadinya gencatan senjata Rusia-Ukraina. Namun, benarkah Trump memang menjadi aktor utama yang mendamaikan konflik-konflik di dunia? Dan apa saja konflik yang Trump maksud? Berulang kali Trump sesumbar dirinya berhasil menyelesaikan konflik-konflik di dunia melalui perdamaian. Klaim itu kembali diutarakan Trump dalam pertemuannya dengan para pemimpin Eropa pada Senin 18 Agustus 2025. Mulanya, para pemimpin Eropa kompak menyerukan pentingnya gencatan senjata sebelum Rusia dan Ukraina menyepakati apapun. Namun, Trump kemudian menanggapi bahwa dirinya merasa gencatan senjata bukan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum mengambil kesepakatan apapun. Alias, tanpa gencatan senjata pun, ia menilai Rusia dan Ukraina harus bisa mencapai kesepakatan damai. Trump pun mengeklaim ia telah mendamaikan berbagai konflik di dunia tanpa melewati proses gencatan senjata. Well, we're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out. And if we can do that, I will say, and again I say it, in the 6 wars that I've settled, I haven't had a ceasefire. We just got into negotiations, and one of the wars was, as you know, in the Congo was 31 years long. Another one that we settled last week with 2 great countries was 35 years going on, and we had no ceasefire. So if we can do the ceasefire, great. And if we don't do a ceasefire, because many other points were given to us, many points were given to us, great points. Melansir The Guardian, tampaknya klaim Trump telah menyelesaikan konflik-konflik itu terlalu berlebihan. Pertanyaannya, apa saja konflik yang dimaksud Trump? Dan benarkah semua konflik itu berakhir damai tanpa gencatan senjata karena peran Trump? Konflik pertama yang sempat disinggung Trump sebelumnya adalah pertempuran 12 hari Iran-Israel. Pada Senin 3 Juni 2025, Trump menyebut dirinya telah mengakhiri konflik Iran dan Israel usai dirinya memerintahkan pengeboman 3 situs nuklir Teheran. Namun berbeda dengan klaimnya soal menyelesaikan konflik tanpa gencatan senjata, pada Juni 2025, Trump menyebut konflik Iran-Israel selesai karena gencatan senjata. Trump mengaku kesepakatan gencatan senjata diambil usai dirinya menghubungi pemimpin Iran dan Israel. Meski demikian, setelah gencatan senjata diberlakukan, masih saja terjadi sejumlah pelanggaran berupa serangan militer sebelum akhirnya situasi benar-benar mereda. Konflik kedua adalah pemberontakan di Republik Demokratik Kongo dan Rwanda. Jadi, Kongo dan Rwanda memang sudah terlibat konflik selama 30 tahun lamanya, dengan gelombang kekerasan terbaru terjadi pada 2023 yang digerakkan oleh kelompok M23. Lalu pada Juli 2025, Kongo dan Rwanda menandatangani perjanjian damai yang dimediasi oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Trump turut ikut campur karena tertarik untuk mengamankan pasokan mineral penting yang kaya di Kongo. Mineral itu penting untuk mendorong revolusi teknologi dan AI yang saat ini sebagian besarnya dikuasai Cina. Namun nyatanya di lapangan, kekerasan masih saja terus berlanjut karena masih banyak kelompok bersenjata yang belum menandatangani perjanjian. Ditambah, masih ada kelompok bersenjata yang didukung Rwanda gagal memenuhi tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan damai di Doha. Ketiga adalah konflik Thailand dan Kamboja. Meski berlangsung singkat, namun pertempuran itu telah menyebabkan kematian puluhan orang dan evakuasi ratusan ribu warga. Pada 26 Juli 2025, Trump mengaku telah menghubungi pemimpin dari Kamboja dan Thailand untuk menyelesaikan pertempuran di perbatasan. Dalam akun Truth Social-nya, secara terang-terangan Trump mendorong Kamboja dan Thailand untuk melakukan kesepakatan gencatan senjata. Salah satu cara yang dilakukan Trump untuk menghentikan konflik bersenjata adalah dengan menjatuhkan ancaman tarif. Di satu sisi, konflik Kamboja dan Thailand memang mereda usai keterlibatan Trump. Namun di lain sisi, Trump menyampaikan 2 pernyataan yang berbeda. Di depan pemimpin Eropa, Trump mengaku tak pernah menyelesaikan konflik lewat gencatan senjata. Padahal di akun Truth Social-nya, jelas-jelas Trump berusaha mengakhiri perang dengan gencatan senjata.
Keempat adalah konflik India dan Pakistan. Pada 23 Juni 2025, Trump pernah mengeklaim ia berhasil memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan selama eskalasi konflik pada Mei 2025 di Kashmir. Rekam jejak Trump ini menunjukkan bahwa ia mengaku mengakhiri perang dengan gencatan senjata. Menurut Trump, tercapainya gencatan senjata India dan Pakistan terjadi karena hasil pembicaraan panjang yang dimediasi Amerika Serikat. Namun India membantah klaim Trump itu dan menyebut bahwa gencatan senjata tercapai melalui perundingan bilateral tanpa mediasi Amerika Serikat. Konflik 5 adalah Serbia dan Kosovo. Situasi Serbia dan Kosovo memang terus diliputi ketegangan karena Serbia tidak mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Walau begitu, keduanya tidak lagi berperang secara langsung seperti pada tahun 1998. Pada September 2020, kedua negara itu menandatangani perjanjian Washington di hadapan Trump. Meski demikian, ketegangan politik, etnis, agama, dan keamanan masih saja tetap ada. Trump pun mengaku dirinya telah mencegah pecahnya perang Serbia dan Kosovo, meski Serbia menyatakan tak ada niatan berperang dengan Kosovo. Konflik ke-6, konflik Mesir dan Ethiopia. Isu Ethiopia dan Mesir berakar pada perebutan bendungan GERD yang terletak di Sungai Nil. Tujuan dibangunnya bendungan itu untuk menyediakan aliran listrik bagi sekitar 60% penduduk Ethiopia. Namun, Mesir dan Sudan khawatir bendungan itu menyebabkan berkurangnya aliran Sungai Nil ke negara mereka. Trump mengeklaim telah mengakhiri sengketa Sungai Nil antara Mesir dan Ethiopia. Namun nyatanya belum ada kesepakatan yang dicapai Mesir dan Ethiopia untuk menyelesaikan masalah itu. Meskipun Presiden Donald Trump berulang kali mengeklaim telah menyelesaikan 6 konflik di dunia, rekam jejaknya menunjukkan perbedaan signifikan antara klaim dan fakta di lapangan. Beberapa konflik seperti Rwanda-Kongo, Serbia-Kosovo, dan Mesir-Ethiopia memang mengalami kesepakatan diplomatik atau gencatan senjata terbatas. Tetapi, kekerasan dan ketegangan sering masih berlangsung atau klaim keterlibatan Trump dibantah pihak terkait. Intinya, klaim Trump perlu dipahami sebagai narasi politik pribadi Presiden Amerika Serikat itu. Sementara realitas di lapangan menegaskan bahwa perdamaian dunia tetap bergantung pada upaya berkelanjutan, negosiasi multi pihak, dan implementasi kesepakatan yang nyata. Kira-kira gebrakan apa lagi yang akan dilakukan Trump dalam cawe-cawenya pada perang Rusia-Ukraina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.